yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Isa Ilman Nasiah. Kepada Saudara Isa, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Dengaran. Dengar, Baik. Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Isa. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah kehikmatan kita dalam mengikuti acara pada sore hari ini. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Panitia kita, Kak Asma Nur Azizah. Kepada Kak Asma, dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Kak Syafira, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa secara lancar, insya Allah, di bulan Ramadan, dan juga kita dapat berkumpul secara virtual melalui kajian push sore ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat bimbingan beliau kita dapat melalui zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Terima kasih saya sampaikan kepada MC Kak Syafira yang telah membersamai kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan saya waktu untuk memberikan sambutan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asma Nur Azizah, mahasiswa sastra Inggris Universitas Negeri Yogyakarta, selaku ketua pelaksana kajian pada sore hari ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Catur selaku pembicara pada kajian kali ini. Terima kasih banyak Ustadz yang mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada teman-teman, dan semoga ilmu yang dibagikan nantinya akan menambah wawasan dan kebermanfaatan untuk kedepannya. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman panitia Sahabat Tilawah. Terima kasih atas kerja kerasnya selama persiapan acara ini hingga hari pelaksanaan. Semoga acara ini dilancarkan hingga akhir nanti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta kajian Sains Quranik yang sudah menyukseskan acara ini. Tentunya tanpa kalian acara ini mungkin tidak akan bisa terlaksana. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah untuk kita semua. Semoga dilancarkan ibadahnya hingga lebaran nanti. Dan selamat mengikuti kajian sore ini teman-teman. Untuk acara Sahabat Tilawah selanjutnya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di Instagram Sahabat Tilawah @sahabattilawah. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Asma atas sambutannya. Teman-teman ada yang ingat nggak nih temanya hari ini apa ya? Bisa tulis di kolom chat Zoom. Wah, udah banyak juga ya yang tahu temanya.
Gimana nih teman-teman puasa kali ini? Apakah lancar? Lancar, Kak. Alhamdulillah. Lancar kayak arus mudik. Ada yang udah batal belum? Khususnya yang perempuan nih, yang biasanya haid setiap sebulan sekali. Di sini teman-teman apakah ada yang dari Semarang? Dihayu Reni Puspitasari ya, dari Semarang. Diviana Kasani Azare. Handa Zafirah kuliah di Semarang, Kak. Kuliah di mana ya, Kak? Wah, dari Unimus nih. Jurusan apa ya, Kak? Perawatan kah? Apakah ada yang dari Universitas Semarang? Wah, keren banget. Jurusannya pendidikan kimia nih. Oh iya, teman-teman jangan lupa pada share link Zoom-nya ke teman-teman atau keluarga kalian semua ya. Biar banyak yang join dan bisa mendapatkan ilmu. Kak Safira. Izin tanya Kak, apakah ada link absensi? Untuk link absensi tidak ada ya teman-teman. Apakah di sini semuanya sudah hadir? Assalamualaikum Ustaz Catur, apakah sudah terhubung? Wah, ada dari Rahmat Afrianto hadir, Habibin dari Darul Quran hadir, Rita Safitri hadir. Udah banyak banget nih yang hadir nih.
banyak. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Dan dari mana aja nih? Wah, ada yang dari Jakarta nih. Dari Kak Aisyah Noor. Wah, ada Kak Amar dari Istanbul. Selamat datang Kak Amar. Teman-teman, ini jadi kita lagi nunggu Ustadznya hadir ya. Mungkin kakak operator bisa menyalakan lagu. والتيجان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Oke, baik. Nampaknya teman-teman semua sudah penasaran dengan kajian sore ini ya. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya membacakan CV singkat dari pembicara kita yang Masya Allah luar biasa di sore hari ini. Beliau adalah Dr. Rerna Catur Sri Herwanto. Dahulu beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Sheffield University Inggris dan A-Level Tresham Institute Inggris. Lalu melanjutkan pendidikan S2 di ITB dan New South Wales University Australia. Dan melanjutkan pendidikan S3 di Hamburg University Jerman. Saat ini beliau bekerja di Balai Bioteknologi BPPT dan menjadi staf pengajar di STIU Darul Quran. Langsung saja kita sapa pembicara kita. Assalamualaikum Ustadz Catur, apakah sudah terhubung? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya terdengar? Terdengar Ustadz. Baik Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua. Alhamdulillah ya Ustadz. Boleh disapa terlebih dahulu teman-teman kita yang telah hadir di acara sore hari ini Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz. Baik teman-teman, Ustadz Catur akan menyampaikan materi terkait Al-Quran sebagai obat dan cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ustadz Catur mohon izin sebelum menyampaikan materi, perlu saya ingatkan bahwa penyampaian materi akan berlangsung selama 45 menit. Dan kepada teman-teman yang hadir pada kajian sore hari ini, boleh untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Catur. Karena di akhir acara, kalian dapat mengupload note tersebut di sosial media kalian masing-masing. Dengan menggunakan template yang sudah disediakan oleh panitia. Dan tentunya akan ada hadiah untuk notes terumit. Terima kasih. Pada Ustadz Catur, dipersilakan. Boleh minta bantuan panitia yang share screen presentasi saya, jika tidak keberatan. Baik Ustaz.
Untuk kakak operator, apakah sudah bisa? Iya, baik, sebentar. Mohon maaf, sedang kendala ini. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pertama-tama alhamdulillah puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah dan juga segala nikmat yang lain sehingga kita bisa berkumpul ya dalam majelis yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kesempatan ini saya diberi atau diminta oleh panitia untuk sedikit ya sharing tentang bahasan Al-Quran sebagai obat ya. Saya kira di sini semua udah tahu ya Al-Quran ya. Saya berusaha tidak akan membahas sesuatu yang mungkin banyak kita tahu, tetapi bagaimana mengaitkan ya situasi yang ada, konsep Al-Quran sebagai obat dengan realitas dunia sekarang ini, ya. Realitas apa yang terjadi di dunia ini. Sebagian slide mungkin barangkali sebagian yang hadir ini sudah pernah melihat ya presentasi saya, tapi ada beberapa yang baru gitu ya. Ya, slide berikutnya, slide kedua. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu ada headline ya yang cukup menjadi perbincangan di dunia, yaitu tentang perkembangan di Jepang setelah 1 tahun atau hampir 1 tahun pandemi COVID-19 ini. Itu pemerintah Jepang memutuskan bahwa perlu dibentuk sebuah kementerian baru, yaitu the Ministry of Loneliness, atau menterinya sebut the Minister for Loneliness. Jadi menteri kesepian, ya. Atau lebih tepatnya menteri yang dibentuk ya untuk orang-orang yang kesepian. Mungkin bagi kita terdengar unik ya, atau lucu atau aneh, tapi faktanya demikian. Jadi ada menteri yang unik yang dinamakan menteri kesepian ya. Secara harfiah kalau kita temukan menteri bagi yang kesepian gitu ya. Jadi bagi yang merasa kesepian, lalu ya silakan mengontak menteri ini gitu ya. Ya, kenapa perlu dibentuk menteri bagi yang kesepian ya, bagi orang-orang kesepian? Ternyata orang-orang yang meninggal karena bunuh diri karena faktor kesepian, mobil khusus karena pandemi ini ternyata sangat meningkat. Gitu ya. Jadi banyak orang yang berbunuh diri, salah satunya diakibatkan karena kesepian, ya. Karena tidak ada orang yang mengajak ngobrol, tidak ada orang mengajak ketemu ya untuk sekedar bersosialisasi gitu ya. Ya, dan itulah salah satu nikmat ya, walaupun kita ketemu online, ini sebuah nikmat gitu ya. Jadi nikmat itu kita akan merasakan betapa besar nikmat itu, setidaknya dalam kedua keadaan. Yang pertama ketika kita kehilangan nikmat itu. Ya. Yang kedua adalah ketika kita melihat orang lain kehilangan nikmat itu. Jadi kita bisa berkumpul ini bukan sesuatu yang orang Songon bilang take it for granted ya, bukan sesuatu yang biasa saja, tidak. Kita bisa bertemu, bisa ngobrol seperti ini, bisa kenal satu sama lain. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena di luar sana itu ada orang yang tidak bisa menikmati seperti ini, sehingga dia terpaksa dalam tanda kutip harus bunuh diri karena merasa kesepian. Ya, jadi ini nikmat besar. Kita bisa bertemu, nikmat besar. Ya. Tidak perlu ada menteri untuk orang kesepian di Indonesia gitu ya. Karena budaya kita budaya yang bersosialisasi. Ya, agama kita sudah mengajarkan kita bersosialisasi. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang ternyata sangat luar biasa gitu ya. Kita tahu Jepang tidak diragukan lagi dalam hal iptek ya, ilmu pengetahuan teknologinya menjadi rujukan ya, salah satu rujukan dunia. Ya, orang kalau lihat anak-anak SMA dengar Jepang, beasiswa Jepang, wah langsung gitu ya, pingin gitu ya. Kenapa? Karena memang reputasinya untuk dunia iptek ya, untuk kehidupan yang modern, gitu, serba canggih, itu menjadi rujukan. Tetapi ternyata semua itu tidak bisa menyelamatkan ya kondisi sosial demografi yang ada di Jepang, yang ternyata sekarang banyak orang meninggal ya, salah satunya karena kesepian, sehingga perlu dibentuk kementerian khusus bagi yang kesepian ya. Dan juga salah satu faktor lain adalah di Jepang adanya
maaf, ada fenomena lain yaitu kelahiran yang minus, angka kelahiran yang negatif. Di satu sisi banyak bunuh diri, di sisi lain kelahirannya negatif gitu ya. Dan ini menjadi isu yang sangat penting ya di pemerintahan Jepang ya. Karena mau nggak mau semakmur apapun suatu negara, tetapi kalau penduduknya berkurang ya buat apa gitu ya. Karena fokusnya yang penting adalah demokrasi. Suatu negara eksis itu pertama harus ada penduduknya seperti itu. Ya lanjut. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, jadi menteri untuk yang kesepian ini di Jepang ternyata bukan yang pertama kali ya. Tahun 2018 kalau nggak salah itu Inggris sudah membuat kementerian yang sama, kementerian bagi orang-orang kesepian. Nah, kalau kita lihat, kita tadi bicara Jepang ya satu negara. Kalau kita lihat lebih umum lagi, semua negara yang tergabung dalam PBB ya, the United Nations, wabil khusus organisasi di bawahnya, ya World Health Organization, kita mendapati sebuah data yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi angka bunuh diri itu per tahun itu kurang lebih 800.000 orang. Ya, ini data dari PBB dan bisa jadi ini sebenarnya lebih ya. Ini data yang terekam aja gitu ya. Ini sekedar pembandingan saya karena KTP saya adalah Tangsel, Tangerang Selatan, itu penduduknya 1,8 juta. Jadi butuh hanya 2,5 tahun kurang lebih, kurang dari 3 tahun untuk bisa menghabiskan penduduk Tangsel ya, dengan cara bunuh diri selesai dengan tingkat kecepatan bunuh diri yang sekarang 2,5 tahun penduduk Tangsel ini habis. Ya, sudah memberikan gambaran ya kalau kita pernah jalan-jalan ke BSD ke Tangerang itu padat penduduknya itu dalam kurun waktu 2,5 tahun saja ya dengan kecepatan atau tingkat laju bunuh diri yang ada sekarang di dunia ini itu bisa habis penduduk Tangsel. Ya, sekedar memberikan gambaran betapa dahsyatnya ya fenomena bunuh diri di abad ini gitu ya. Itu adalah angka bunuh diri yang berhasil ya. Dalam tanda kutip ya, yang maksud berhasil memprihatinkan ya, bukan berhasil positif ya. Jadi itu yang berhasil bunuh diri. Angka sesungguhnya orang yang berusaha bunuh diri itu 20 kali lipat. Ya, 20 kali lipat dari angka yang ada. Itu sudah 16 juta. Ya, ini penduduk Jakarta barangkali. Ya. Jadi tiap tahun ada sekitar 16 juta orang mencoba bunuh diri. Yang sukses adalah sekitar 800 ribuan. Ya, lanjut. Ya, ini sekedar pembanding saja. Senjata pemusnah massal ya, senjata pemusnah manusia yang terhebat di saat Perang Dunia Kedua dan juga sekarang itu diakui adalah senjata nuklir. Itulah kenapa sebagian negara berlomba-lomba memiliki senjata nuklir ya hingga saat sekarang. Kenapa? Dengan memiliki senjata nuklir dia bisa memberikan efek deterrent efek gitu ya. Jadi efek untuk menakut-nakuti ya, menakut-nakuti negara lain yang berusaha ingin menjajahnya. Ya. Jadi siapa yang punya senjata nuklir, biasanya orang negara tetangga atau negara yang punya niat jahat untuk menginvasi ya, menyerang, itu akan berpikir 1000 kali ya untuk menyerang satu negara yang punya senjata nuklir. Karena apa? Efeknya luar biasa. Nah, kita tahu di Perang Dunia Kedua yang tercatat dalam sejarah ada 2 kali ya penggunaan senjata nuklir ya in the real life ya dalam kehidupan sesungguhnya, itu di peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Ya, di situ pasca penyerangan Jepang terhadap angkatan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor di Hawaii. Ya. Nah, itu 2 ledakan di Hiroshima dan Nagasaki itu menimbulkan korban jiwa sekitar 300.000. 300.000 di tahun itu saja, dan sampai sekarang sejak 45 sampai sekarang kita berarti berapa tuh 60-70 tahun ya, itu belum digunakan lagi senjata nuklir itu ya. Jadi kalau boleh dikatakan senjata nuklir ini senjata terhebat buatan manusia, itu sudah merenggut korban jiwa 300.000. Itu enggak tiap tahun. Nah, korban bunuh diri meninggal tiap tahun itu 800.000. Dilihat jumlah korban jiwanya. Sekarang mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, dahsyat mana bom nuklir sama bunuh diri dilihat dari jumlah korban. Sudah sangat jelas itu. Per tahun 800.000 ya, bunuh diri, bom nuklir, bom atom itu enggak tiap tahun.
Ya, sudah 70 atau 80 tahun, korbannya 300 ribuan. Jadi apa yang perlu ditakuti dengan bom nuklir yang walaupun itu adalah sesuatu yang memprihatinkan ya secara kemanusiaan, itu sesuatu yang perlu kita sesali ya, korban bom nuklir. Tetapi yang jauh lebih dahsyat, lebih memprihatinkan adalah apa yang terjadi dengan bunuh diri di tahun ini. Ini data official dari WHO. Lanjut. Ya, itu per tahun. Kalau dihitung lagi, di breakdown lagi ya, dirinci per detik, setiap 40 detik, maka ada satu orang bunuh diri ya, dalam 40 detik. Ya. Jadi kalau kita bernapas ya, sekali tarikan napas berapa tuh? 40 detik misalnya. Sekali kita bernapas, satu orang meninggal gitu ya. Seperti itu. Kita ceramah 400 detik ya, ada 10 orang sudah meninggal gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah fenomena yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Dan ini bagi usia muda, usia belasan sampai 20-an tahun, kematian karena bunuh diri ini menempati ranking kedua di dunia ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, itulah mengapa beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2000 sekian ya, itu dicanangkan ya, setiap tanggal 10 September itu menjadi hari pencegahan bunuh diri sedunia gitu ya. Bahkan ada cabang ilmu khusus ya, nggak tahu mungkin di dunia psikologi atau di dunia kedokteran mental ya, kesehatan mental. Itu ada suicidologi ya, ilmu tentang bunuh diri ya, suicidologi. Ada ilmu khusus ya, karena emang angkanya sangat memprihatinkan sehingga ini menjadi salah satu fokus perhatian ya yang perlu diprioritaskan dalam penelitian bagaimana bisa mencegah orang melakukan bunuh diri yang sekali lagi korbannya itu jauh lebih besar dibandingkan korban bom nuklir gitu ya. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, ini sedikit fakta dari WHO. Ya, jadi salah satu penyebab bunuh diri ini adalah depresi ya. Depresi ini keadaan yang kesedihan yang sangat amat ya, sedih, kekecewaan yang sangat, itu yang kondisi yang tidak normal menjadikan orang itu sangat hampir ataupun putus asa gitu ya, sangat sedih sekali gitu ya. Nah, secara umum yang mengalami depresi ini, yang punya resiko ke arah bunuh diri ini ya, karena depresi adalah salah satu penyebab bunuh diri. Secara umum di dunia ini itu ada lebih dari 264 juta orang yang menderita depresi. Ini kurang lebih sama dengan penduduk Indonesia, kurang dikit. Ya, jadi kalau orang ini dikumpulkan, seperti semua orang Indonesia ini depresi semua. Ya. Ini angka yang sangat fantastis ya, 264 juta itu ya. Jadi dan ini menjadi fakta yang menjadi titik salah satu program utama di WHO ya, bagaimana bisa menyembuhkan atau mengobati orang-orang yang terkena depresi seperti ini. Dan ini adalah bukan penyakit fisik ya, tetapi lebih ke mental. Lanjut. Ya, kalau tadi 10 Oktober adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia, ternyata 10 Oktober ada hari kesehatan mental dunia. Namanya ngeri-ngeri gitu ya. Jadi kita di abad kita ini ada hari diabetes sedunia, hari apalagi AIDS sedunia, ngeri-ngeri semua. Kalau biasanya orang memperingati hari yang membahagiakan gitu ya, hari kemerdekaan gitu ya, dan sebagainya. Tapi semakin ke sini kita mengenal hari-hari yang diperingati, yang dimana di situ adalah menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi umat manusia yang mengalami kondisi yang bukan kebahagiaan tapi kebalikan dari kebahagiaan itu, yaitu depresi, bunuh diri dan sebagainya. Jadi 10 Oktober itu diperingati menjadi hari kesehatan mental dunia dikarenakan begitu banyaknya orang-orang yang menderita penyakit mental ya, salah satunya depresi yang bisa mengarah ke bunuh diri. Lanjut. Ya, ini ada sebuah buku ya. Buku ini sudah terbit edisi kedua 2021 baru.
Nah, buku ini diterbitkan oleh Oxford ya, Universitas Oxford, salah satu di antara 2 universitas terbaik di Inggris. Nah, ini menarik sekali buku ini. Bukunya namanya Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Jadi buku pegangan ya, buku ajar untuk orang yang kuliah di Oxford, terutama di kedokteran ya, terkait dengan suicidologi ya, ilmu yang membahas tentang bunuh diri dan suicide prevention dan bagaimana mencegah bunuh diri. Jadi bunuh diri dan bagaimana pencegahannya itu sudah resmi ya, masuk dalam kurikulum ya. Ini menandakan bahwa ini adalah suatu permasalahan sangat-sangat serius. Nah, di dalam buku itu ada sebuah bab ya, dengan judul The Role of Religion in Suicide Prevention. Ya, jadi peran agama dalam pencegahan bunuh diri. Nah, ada sebuah paragraf menarik yang berbunyi, studies show that if religiosity is experienced as a source of hope and confidence, it reduces the risk of depression in times of mounting stress, facilitates recovery, and diminishes suicide risk. Jadi berbagai penelitian menunjukkan ya, jadi ini buktinya dari penelitian empiris, jadi valid sekali, tidak perlu diragukan lagi. Study shows, ya, penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa jika religiositas itu beda ya religiositas dengan religion ya. Religiositas itu adalah bagaimana seseorang itu agama itu dipraktekkan ya, diterapkan ya, diamalkan. Ya. Jadi keagamaan, kegiatan agamaan atau ritual ini ya, ketika agama ini, kegiatan keagamaan ini dialami atau dijalankan ya, sehingga memunculkan sebuah sumber harapan gitu ya, dan juga memunculkan sebuah rasa percaya diri. Artinya agama itu dijalankan ya, ritual ibadahnya, sehingga memunculkan efek positif dalam jiwa seseorang, maka itu akan mengurangi resiko depresi di saat-saat di mana stres itu memuncak dan menjadi sarana ya, yang memudahkan penyembuhan dari kondisi depresi dan stres tersebut. Dan yang penting adalah di ujung kalimat ini adalah diminishes suicide risk, dan mengurangi resiko bunuh diri. Ya. Nah, ini penting sekali gitu ya. Di sini ada 100 lebih orang gitu ya. Kalau saya boleh tanya, ada nggak yang pernah terpikir selama hidup ini mau bunuh diri? Coba. Pernah nggak terlintas dalam pikiran kita bahwa kita ingin bunuh diri? Saya yakin nggak ada ya, atau kalau ada sedikit. Dan ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi ketiadaan lintasan pikiran kita untuk bunuh diri ya, tidak adanya atau tidak pernahnya kita sampai berpikir mau bunuh diri, ini nikmat yang luar biasa. Dan itu salah satunya adalah karena seseorang tersebut itu menjalankan agama. Ya. Seberapa kurang mungkin kita merasa sholat kita kurang khusyuk, kita mungkin merasa puasa kita belum sempurna, mungkin kita merasa haji kita, umroh kita, atau tilawah kita mungkin belum 100% ikhlas atau khusyuk. Tetapi jangan salah. Itulah penelitian menunjukkan bahwa itulah salah satu yang membuat kita tidak ada rasa bunuh diri, ingin bunuh diri, itu nggak ada. Ini nikmat gitu. Dia namanya nikmat itu bukan berarti bahwa kita mempunyai A, mempunyai B, mempunyai C, tidak. Ketika kita tidak mempunyai sesuatu yang negatif dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu nikmat yang luar biasa. Yang selama ini mungkin kita bingung, kita beragama apa sih efeknya? Nggak ada efek. Ya itu efeknya. Ketika kita tidak merasa ingin bunuh diri, gitu, tidak merasa putus asa, itulah efeknya. Suatu nikmat yang selama ini mungkin nggak pernah kita rasakan, kita nggak merasa itu nikmat, tapi itulah nikmat luar biasa. Kita bisa hidup sekian puluh tahun, masih hidup, dan tidak ingin mati, tidak ingin bunuh diri, malah. Itu adalah nikmat luar biasa. Yang salah satu yang dihasilkan ya, salah satunya dari ritual agama yang kita lakukan, gitu ya. Seberapa belum sempurna mungkin yang kita rasakan. Mungkin kita merasa belum ikhlas, tapi efeknya itu sudah terasa. Bahwa kita tidak ingin bunuh diri. Tidak ada terlintas di ingin bunuh diri.
Ya, sebagaimana yang terjadi di berapa 16 juta orang di dunia ini tiap tahun. Lanjut. Ya, ini adalah peta dunia dari WHO ya. Peta sebaran di tahun 2016 ya. Sebaran angka bunuh diri di tiap negara ya, per 100.000 populasi. Jadi peta ini memperlihatkan pada kita batas-batas wilayah atau ya negara gitu ya, dengan batas-batas garis hitam. Kemudian dengan warna yang berbeda-beda, itu di legendanya dan di sebelah kiri bawah gitu ya. Jadi semakin warnanya coklat tua atau mendekati merah gitu ya, itu semakin tinggi angka bunuh dirinya. Itu lebih dari atau sama dengan 15 orang per 100.000 populasi. Ya, kalau orangnya 1 juta berarti 150 gitu ya. Kalau 100 juta ya bisa dikalikan sendiri gitu ya. Nah, semakin warnanya cerah atau mendekati putih, itu semakin sedikit orang yang bunuh diri. Nah, kita lihat ada gambar menarik di sini ya, gambaran menarik. Bagaimana warna yang coklat ya, mendekati merah, itu ada di yang paling kentara sekali adalah di Uni Soviet. Ya, itu bekas negara Uni Soviet yang paling atas. Kita tahu sebelum tahun 1991 masalah. Uni Soviet itu adalah negara yang komunis, di mana ateisme itu formal ya menjadi ideologi negara. Ya, jadi mereka benar-benar memerangi agama. Agama berusaha dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Dan ternyata dampaknya sampai sekarang, sampai 2016. Jadi orang-orang di sana, orang-orang secara religiositasnya itu sangat-sangat rendah. Sehingga jangan heran tingkat bunuh dirinya tertinggi di dunia. Gitu ya. Dan itu benua kulit putih. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi Kanada dan Amerika Serikat. Ya. Sekali lagi warnanya oranye, cukup tinggi juga. Dan itu benua kulit putih. Kemudian kita lihat di benua Australia. Ya, benua Australia di bawah Indonesia itu. Warnanya oranye juga. Tinggi juga tingkat bunuh diri. Kemudian kita lihat di benua Afrika. Ini mudah-mudahan saya bilang ini tahu semua ya peta buta ya. Ya, mungkin kita tolong penelitian untuk menyorot pakai kursornya ya. Jadi saya ulangi, Rusia tolong ditunjukkan Rusia mana? Rusia paling atas, Eropa Utara. Ya. Nah itu Rusia ya. Kemudian Amerika Utara dan Amerika Tengah. Itu sebelah kiri atas. Nah kemudian yang di Australia di bawah Indonesia itu juga benua kulit putih ya. Angka bunuh dirinya termasuk tinggi. Nah kemudian benua kulit putih lainnya adalah di Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu dulu kan bekas jajahan Belanda, Inggris ya. Dan sekarang orang kulit putih masih juga di Afrika Selatan gitu ya. Kemudian India juga ya. India di situ mayoritas orang non-Muslim ya, Hindu gitu ya. Jadi kita lihat dan kita bandingkan dengan Indonesia mayoritas Muslim. Kemudian juga Timur Tengah, Saudi Arabia. Itu yang putih ya. Afrika Utara itu ya. Banyak warnanya putih. Di mana negara-negara mayoritas Muslim di situ. Jadi secara umum sungguh menarik bahwa negara-negara di mana di situ Muslim masih mayoritas dan masih menjalankan agamanya dengan baik, itu adalah tingkat bunuh dirinya termasuk yang rendah dibandingkan secara umum ya, rendah dibandingkan yang lain gitu ya. Terutama orang-orang kulit putih gitu ya, di mana agama itu sudah kurang begitu diterapkan dalam kehidupan mereka, bahkan banyak yang sebenarnya tidak terlalu agama. Ya lanjut. Ya, ini ada sebuah penelitian ya 2019. Ini adalah review. Review itu adalah telaah terhadap penelitian-penelitian yang ada ya terkait tentang hubungan antara arti hidup ya, meaning in life, MEL itu meaning in life, makna hidup ya. Jadi apakah ada hubungan antara
pemahaman makna hidup dengan kecenderungan ataupun tingkat bunuh diri seseorang. Gitu ya. Nah, ternyata sungguh menarik kesimpulannya itu ya. Ini diteliti oleh para peneliti dari Swiss, Italia dan Italia, Swiss dan Italia. Nah, kesimpulannya sungguh menarik ya. Salah satunya adalah MEL, meaning in life, nonetheless emerges as a protective factor against suicidality. Jadi meaning in life. Jadi ketika seseorang itu memiliki pegangan dalam hidup tentang makna hidupnya, keyakinan akan hidup ini punya makna, gitu ya. Ternyata keyakinan bahwa hidup ini punya makna itu menjadi faktor pelindung, pencegah dari seseorang sehingga orang itu tidak akan melakukan bunuh diri. Ya, sekali lagi, kalau saya bahasakan dengan sederhana, jadi orang-orang yang punya keyakinan, punya prinsip, punya pemahaman bahwa hidup ini punya makna, ya, bahwa hidup ini punya tujuan, maka biasanya orang-orang seperti ini itu terlindungi ya dari kecenderungan ya, ataupun dari melakukan bunuh diri. Ya. Dan kita tahu bahwa meaning of life, tujuan hidup atau makna hidup selalu ada ya dalam agama, ya. Atau setidaknya agama Islam ya. Itu sangat menekankan akan tujuan hidupnya, sangat jelas sekali tujuan hidupnya. Jadi sekali lagi nikmat beragama atau Islam itu salah satunya adalah kita tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat logika sederhana itu ya. Nggak ada orang yang ketika dia punya harta gitu misalnya itu harta 1 miliar ya, uang atau berlian atau emas 1 miliar, dia terpikir untuk membuangnya ya di sungai itu, buangnya di tempat sampah. Sedangkan kehidupan itu lebih bermakna, lebih berharga dibandingkan itu. Orang yang logis, orang yang akalnya sehat itu tidak akan membuang kehidupannya hanya dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena dia tahu, ya, orang yang tahu nilai emas dia tidak akan membuang emas itu. Orang yang tahu nilai hidup, makna hidup, dia tidak akan membuang hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Seperti itu. Lanjut. Ya, kita berada pada di akhir ya dari presentasi ini. Jadi sengaja ya saya awali dengan fenomena ini. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 tempat ya bagaimana Al-Quran dirujuk ya, disebut sebagai obat gitu ya. Di surat Yunus ayat 57. Jadi kalau obat sebenarnya kalau dalam Al-Quran bukan obat ya, kalau diterjemahkan ya, healing namanya, healing. Healing itu penawar atau penyembuh gitu ya. Kalau obat kan belum tentu manjur ya. Kalau Quran atau syifa itu pasti manjur. Healing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu mau'idah. Jadi di ayat ini Al-Quran disebut lengkap sekali ya, sebagai mau'idah, pelajaran. Ini ada kelinci. Rabbikum wa shifaa'un. Jadi penyembuh ya, atau obat ya. Lima fis sudur. Nah, ini menarik sekali dia. Shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini obat bagi apa yang dalam dada kita, kolbu kita gitu. Makanya jangan pernah berpikir bahwa karena Al-Quran sebut obat, jangan sampai halaman-halaman Quran disobek-sobek kemudian dimakan gitu ya, atau dibakar kemudian ambilnya dimasukin air diminum gitu ya. Karena ini obat bagi kolbu kita. Wahudaw wa rahmatan lil mu'minin. Dia petunjuk dan juga rahmat, kasih sayang bagi orang yang beriman. Jadi di sini ada mau'idah, ada syifa, ada hudan dan rahmatan. 4 hal di sini. Nah, kemudian di ayat berikutnya di Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di sini Al-Qur'an disebut sebagai syifa dan rahmat, sebagai penyembuh dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Nah, di 2 ayat ini itu sama-sama lil mu'minin ya. Orang-orang yang beriman.
Berarti apa? Berarti Al-Quran ini itu menjadi penyembuh dengan syarat ya. Ada syaratnya menjadi penyembuh. Kalau orang yang beriman. Dan di ayat lain kita udah di sejarah ya, sejarah Rasul kita tahu ya. Sebagian orang ada yang menerima Al-Quran ini dan beriman masuk Islam, ada yang semakin kafir gitu ya. Ya seperti Abu Jahal dan sebagainya gitu ya. Jadi Al-Quran ini itu punya fungsi penyembuh. Ada syaratnya. Yaitu keimanan. Kondisi kolbu yang memang sudah siap untuk menerima. Ya. Kalau kolbunya hitam, ya susah masuk gitu ya. Ibarat mohon maaf orang yang diabetesnya sudah kritis sekali. Obat diabetes apapun sulit akan disembuhkan kalau si orang ini itu tidak mau diberitahu pola makannya agar berubah. Kalau dia mengkonsumsi gula terus gitu ya. Sementara obatnya juga terus ya nggak mempan gitu ya. Nah sama fungsi penyembuh ya, penyembuh kolbu, penyembuh dari kesyirikan, kemunafikan, dari dengki, iri dan penyakit hati lain, penyakit kolbu lain. Itu tidak akan berfungsi ya. Manakala kolbu itu tidak mau membuka dirinya gitu. Tidak mau berusaha mensucikan dirinya gitu, dari kotoran-kotoran ini gitu ya. Jadi efek penyembuhan itu hanya ada syaratnya, ada kondisinya, yaitu mukminin. Gitu. Kemudian di ayat ketiga yang terakhir di mana Al-Qur'an memberikan sifat dirinya sebagai penyembuh adalah qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Sekali lagi di situ ada aman. Ya, lil ladzina amanu bagi orang yang beriman, huda petunjuk, wa shifa dan healing, penyembuh. Nah, ini penting sekali gitu ya. Kalau kita lihat fungsi Al-Qur'an ini gitu ya. Dia bisa memberikan efek penyembuhnya. Efek obatnya masuk ke dalam kolbu. Itu ada kondisinya, itu beriman. Kemudian selain itu kita harus tahu bahwa kalau saya misalkan Al-Quran ini sebagai sebuah tulisan resep obat, ya, yang namanya resep obat, ya, resep obat kita berobat ke dokter, kemudian dokter memberikan resep kepada kita, maka resep itu tidak akan berfungsi kalau hanya kita baca berulang-ulang. Walaupun kita ulang-ulang 30 kali, khatam gitu ya. Resep itu tidak akan berfungsi kalau kita hanya menghafalkan gitu ya. Misalnya kita sakit panas, kemudian dikasih sama dokter paracetamol. Mau kita ngomong paracetamol 1000 kali tidak akan sembuh ya. Yang harus kita pahami adalah bagaimana menggunakan resep ini. Kemudian kita berikan obat, kemudian obat kita minum, dan kita melakukan segala kondisi yang disampaikan oleh dokter kepada kita. Kita sudah cukup makan yang baik dan sebagainya. Nah sama, Al-Quran ini tidak akan bisa mengefek sempurna ya, atau maksimal hanya dengan kita baca. Nggak bisa. Atau dengan khatam berkali-kali nggak bisa. Atau dengan hafal di luar kepala nggak bisa ngefek. Kalau kita tidak paham artinya. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Karena sekali lagi fungsi utama Al-Quran diturunkan ya, itu sudah termaktub ya. Di sini sudah sebutkan hudan gitu ya. Di Al-Baqarah dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fi. Ciri orang beriman adalah tidak punya keraguan. Beriman, mengimani, meyakini ya, tanpa keraguan. Kalau di sini kan redaksinya lil mukminin atau lil ladzina amanu, maka di surat Al-Baqarah di awal dalikal kitabu la raiba fi, sama aja ya. La raiba fi itu sinonim bagian dari ciri orang beriman, tidak ragu-ragu. Petunjuk, kita tahu petunjuk kalau kita paham petunjuk itu, dan kita bisa mendapatkan manfaat petunjuk itu kita amalkan, kita laksanakan ya. Jadi ada tradisi menghafalkan Al-Quran ya, sekali, dua kali, berkali-kali dalam Ramadan, itu sesuatu yang baik sekali ya. Nah tapi itu bukan berhenti di situ ya. Kalau yang saya pahami adalah dorongan ya, semangat atau anjuran untuk menghafalkan Quran berkali-kali, itu salah satunya adalah supaya kita kemudian tertarik untuk level berikutnya. Apa itu? Memahami Al-Quran.
Ya, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, baca terjemahannya. Kalau terjemahannya merasa kurang, ingin mendalam, baca tafsir. Ya. Jadi tradisi menghatamkan Al-Quran itu salah satu tujuannya yang saya pahami adalah supaya kita kemudian naik ke tahap berikutnya. Ya. Ingin mempelajari bahasa Al-Quran atau minimal baca terjemahan dan tafsirnya. Jadi bukan tiap tahun khatam 2 kali, kemudian besok tahun berikutnya khatam 3 kali. Ya nggak salah sih, cuman fungsi hudan di sini atau syifa gitu, atau rahmat itu tidak akan bisa maksimal tanpa kita memahami makna Al-Quran itu sendiri dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab, barangkali itu pengantar ya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Seterusnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Catur atas penyampaian materi yang Masya Allah luar biasa dan menambah wawasan kita tentang Al-Quran sebagai obat baik secara agama maupun ilmiah, juga cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki sesi yang sudah dinanti-nanti nih, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang dari tadi sudah memiliki pertanyaan kepada Ustadz Catur, boleh ditanyakan pada sesi kali ini. Namun sebelum itu saya akan membacakan teknis sesi tanya-jawab ini. Teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom chat dengan menggunakan format nama dan pertanyaannya. Silakan teman-teman, saya tunggu untuk mengetikkan pertanyaannya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah kalian kirimkan di awal pendaftaran kemarin. Dari Iqbar Salsabila, bagaimana cara menggerakkan hati manusia yang sudah mati terhadap Al-Quran? Solusinya seperti apa? Kepada Ustadz Catur dipersilakan untuk menjawab. Bisa diulangi lagi, maaf. Bagaimana cara menggerakkan hati manusia yang sudah mati terhadap Al-Quran? Solusinya seperti apa? Ya, pertama-tama kita tidak tahu ya, kita sebagai manusia, kita manusia itu hanya bisa melihat apa yang dohir dari orang lain. Jadi kita sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa orang itu sudah mati, artinya nggak bisa gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW pun diberitahu oleh Allah gitu ya, bahwa si A, si B itu munafik gitu ya, atau diberi ciri-cirinya munafik seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa si A atau si B atau si Anu, ya, si tokoh ini, si B, si C gitu ya, itu artinya sudah mati dalam Al-Quran, tidak bisa. Ya, karena masalah qalbu, itu masalah gaib, kita nggak tahu. Ya, seperti itu ya. Karena bisa jadi nanti sebelum meninggal ya, ternyata dia bersyahadat, kita nggak tahu. Ya. Saya pernah mendapatkan cerita gitu ya, saya membaca di salah satu surat kabar gitu ya. Ada seorang jenderal di masa zaman Soeharto dulu ya, tanpa menyebut nama. Jenderal ini itu dikenal oleh orang-orang Muslim itu anti-Islam gitu ya. Termasuk saya termasuk membaca jejak rekam dia seperti itu. Tapi saya sangat terkejut ya, ketika beberapa waktu lalu ya, itu salah satu media massa nasional kita membaca detik-detik terakhir beliau meninggal. Ternyata sebelum meninggal itu sudah bersyahadat. Saya kaget luar biasa. Dan ternyata diberitahukan waktu itu bahwa beliau ini yang dicap anti-Islam oleh banyak kalangan muslim, ternyata dia sebenarnya nggak anti-Islam, tidak. Dia hanya menjalankan tugas. Ya. Menjalankan tugas sebagai seorang TNI gitu ya, untuk mengamankan negara. Dan dalam menjalankan tugas itu tidak ada sama sekali rasa bahwa dia anti agama tertentu, tidak. Ternyata dia masuk Islam sebelum dia meninggal. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu sudah mati, hanya tidak ya. Kita tidak diberi kewenangan memvonis seperti itu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita diajarkan
Islam tidak memvonis seperti itu. Ya kita hanya melihat dohirnya sekarang gitu ya. Yang untuk di masa depannya ya kita mungkin berharap ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan orang ini lebih baik gitu ya. Nah, jadi apa yang kita bisa sampaikan adalah ya kita berdakwah semampu kita ya, sesuai kondisi orang itu. Walaupun tidak bisa lagi, maka kita bisa berdoa gitu ya. Kita bisa berdoa karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Dan siapa tahu dia nanti Allah buka keimanannya gitu ya. Allah buka pada cahaya Islam. Dikala kita mungkin sudah tidak berinteraksi lagi, atau kita sudah meninggal, dia masih hidup dan dia kemudian ternyata masuk Islam, kita nggak tahu. Ya, jadi jawaban saya adalah ketika sulit ya orang ini ya diberikan pencerahan tentang aturan tentang Islam. Hal yang paling pertama adalah jangan memvonis, karena kita tidak tahu masa depan orang itu. Dan kita tidak tahu sebenarnya kondisinya seperti apa dalam kondisi hanya Allah yang tahu. Tetapi kita tetap optimis. Dan optimisme kita itu ya kita laksanakan dengan berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan ya. Apalagi di Ramadan ini ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku yang dekat ya. Dan di ayat lain di surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altum, kata Allah di surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altum, dan akan aku berikan ya, apapun yang engkau minta. Jadi Allah itu punya sifat Maha mengabulkan doa, dan kita optimis ya, insya Allah kenalan kita yang kita lihat barangkali kok seolah-olah ya sudah mati, artinya sebenarnya bukan mati ya, tetapi mungkin perlu doa dari kita ya, doa yang lebih ikhlas dibandingkan kita ya. Barangkali selama ini doa kita kurang ikhlas gitu ya. Nah, teman-teman kita itu mungkin hanya sekedar perlu doa terbaik, terikhlas yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Catur atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Hafidin dari Darul Quran. Mau bertanya apa problem yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tingkat bunuh diri atau cara untuk mengatasinya seperti apakah? Ya, saya kira dari penjelasan Universitas Oxford tadi sudah jelas ya, sudah sangat-sangat jelas ya. Penelitian empiris sudah jelas sekali menyimpulkan bahwa salah satu pencegahan yang sangat-sangat ampuh adalah dengan mendekatkan diri pada agama, dengan mengajak orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia merasakan keberadaan Allah dalam hidupnya, sampai dia merasakan bahwa hidup ini punya makna, hidup ini punya tujuan, bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang sangat mulia, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain ya. Jadi tidak ada cara lain menurut saya gitu ya. Karena buktinya sudah jelas. Buktinya udah secara empiris sudah jelas. Bahkan Universitas kaliber Oxford pun mengakui ya, bahwa salah satu pencegahan yang paling mujarab istilahnya itu ya, dengan menjadikan orang itu kembali kepada agama, kembali kepada Allah, dan menjalankan agama itu sehingga dia muncul dalam dirinya makna hidup gitu ya, dan dia muncul keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala permasalahan hidup ini insya Allah ada solusinya. Istilahnya ista'inu bis-sabri was-shalah ya. Sehingga dia kembali pada Al-Quran bahwa solusi dari problematika hidup ini diantaranya adalah ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan bersabar dan sholat ya. Sholat dalam pengertian sholat 5 waktu dan dalam pengertian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segala yang Allah berikan kepada kita ya, beban hidup itu pasti sesuai dengan kesanggupannya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali gitu ya. Segala kesulitan ini setelah itu pasti ada kemudahan. Kita akan menapaki suatu jalur yang landai ya, atau menurun setelah kita mencapai mendaki puncak ya, mendaki lereng
menuju puncak itu sulit sekali, tapi setelah mencapai puncaknya, insya Allah akan mudah itu. Jadi salah satu tips ya, ini tidak hanya masalah kehidupan ya, ujian ya. Jadi kalau kita ingin lulus ujian ya, misalnya ujian level A gitu ya kita belajarnya jangan level A, level B, C, D. Gitu. Misalnya kalau kita ingin lulus, gampangnya lulus SMP ya dengan nilai bagus, belajarnya jangan sampai SMP kelas 3, sampai SMA kelas 1 gitu. Nah ini yang saya gunakan prinsip ini ya, saya juga memimpin santri-santri untuk ke luar negeri ya. Jadi kalau ingin lolos ke luar negeri S1, ya kalian ketika lulus SMA, kualitas kalian jangan seperti anak lulusan SMA, tetapi sudah satu level di atas itu. Kalian seperti anak kuliahan. Gitu. Kalau misalnya mau ke luar negeri, tapi seperti anak lulusan SMA, itu bukan suatu yang istimewa. Kalian harus sudah seperti anak kuliahan ketika kalian lulus SMA untuk bisa lolos ke luar negeri. Kenapa? Akan lebih mudah seperti itu. Jadi kalau ingin lebih mudah, berusaha berlatihlah dengan sesuatu yang lebih sulit. Insya Allah akan memberikan kemudahan. Jadi salah satu makna inna ma'al usri yusra adalah kalau kalian ingin mudah lulus ujian atau apapun, maka berlatihlah dengan level-level kesulitannya di atas itu. Insya Allah nanti kalian bisa menghadapi ujian itu dengan sangat mudah. Wallahu a'lam. Lanjut. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Idris. Izin bertanya, kenapa orang yang selama ini sudah membaca Al-Quran, bahkan menghafalkannya masih bisa berbuat maksiat, Ustadz? Bukankah itu adalah penyakit juga dalam diri seseorang? Dan bagaimana solusinya jika Al-Quran yang sudah dibaca dan dipahami, bahkan diamalkan masih ada penyakit yang tertinggal dalam diri seseorang, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi dalam Al-Quran, tadi saya sudah menyebutkan 3 ayat di mana di situ disebut ada kata asyifa ya, sebagai penyembuh ya, atau obat. Di salah satunya di surat Al-Isra tadi ya, itu sebenarnya saya penggal ya, itu ada kelanjutannya itu ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Itu ada kelanjutannya situ. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmat, sebagai sifat penyembuh dan sebagai rahmat, kasih sayang lil mu'minin, bagi orang beriman. Nah itu ada kelanjutannya, wala yazidud dhalimina illa khasara. Tetapi Al-Qur'an ini itu tidak akan menambahkan sesuatu apapun pada orang-orang dolim selain kerugian. Nah di situ kuncinya gitu ya. Jadi kenapa kok orang udah baca Al-Quran, ya, udah khatam berkali-kali, ya bahkan mungkin ya sebagian kecil ya, nggak banyak menurut saya hafal Quran, tetapi kok malah perbuatannya bisa maksiat. Ya mungkin dia masih melakukan perbuatan dolim. Ya, kita aja nggak tahu ya. Kita pas ketemu kita sepertinya orang ini baik-baik aja, tapi ketika jauh dari kita nggak tahu. Ya, dia pasti melakukan sebuah atau melakukan kedoliman, dolim terhadap dirinya sendiri minimal ya. Kalaupun dia tidak dolim pada orang lain, dia dolim pada diri sendiri. Entah itu riya, entah itu tidak ikhlas, entah itu bermaksiat yang diam-diam. Sehingga Quran yang ada dalam otaknya, saya nggak bilang dalam kolbunya, kalau dalam kolbunya nggak mungkin seperti itu. Ya Qurannya hanya di lisan, tenggorokan, dan otak. Itu tidak menambah kebaikan, tapi malah kerugian. Gitu ya. Sehingga tidak heran kalau di Australia pernah viral ya, saya yakin di Google bisa di-search ya. Ada seorang imam masjid di Australia, itu seorang imam hafiz Quran, dan dia juga pada saat yang sama dia juga gay. Dia juga pengikut homoseksual. Itu terjadi. Dan di zaman Rasulullah atau sahabat juga, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, sekali lagi yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah hafiz Quran. Dan dikira ya, yang bunuh Ali bin Abi Thalib bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi hafiz Quran. Ya. Orang-orang yang terlalu fanatik sekali, gitu. Yang memahami Al-Quran dengan cara yang sangat ekstrim. Sehingga Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat, seorang menantu Rasulullah, itu dibunuh. Ya. Jadi sekali lagi Al-Quran itu bisa berefek sebaliknya, gitu. Bisa berefek negatif. Ya. Ketika orang-orang yang pelajari Al-Quran ini, baca Al-Quran ini, ternyata dia melakukan kedoliman dalam dirinya, gitu ya. Sehingga kolbunya
bukan menjadi bersih, menjadi putih oleh Al-Quran, tapi malah sebaliknya, illa qasara. Ya, mungkin mantul ya, cahaya Al-Quran tidak bisa masuk. Jadi tidak semakin beriman dengan Al-Quran, tetapi semakin bermaksiat dengan Al-Quran yang dibacanya. Semakin, bukan Al-Quran yang salah ya, Al-Quran tidak pernah mendorong orang berbuat hal yang negatif, seperti itu tidak pernah. Tetapi entah kenapa efeknya justru sebaliknya, yaitu karena kolbunya ini itu sudah tidak bisa dimasuki oleh Al-Quran ya, karena kedoliman yang dia lakukan ya, termasuk kedoliman terhadap diri sendiri ya, karena penyakit iri, penyakit dengki, tidak ikhlas, atau hal-hal maksiat yang dia lakukan ya, seperti itu. Jadi fungsi sifat penyembuh atau rahmah itu tidak muncul dari Al-Quran yang dia baca, dari Al-Quran yang dia hafalkan itu. Bisa juga karena dia tidak memahami artinya, dia hanya membaca huruf-hurufnya saja, sehingga hanya nyampe di otak dan sampai di tenggorokan, tidak masuk ke kolbunya. Karena kalau Al-Quran masuk ke kolbunya, maka apa yang terjadi pada orang itu mirip ya, walaupun tidak setara banget ya, dengan sahabat ya, dengan Umar bin Khattab ya, dengan Khalid bin Walid yang awalnya memerangi Islam kemudian berubah menjadi membela Islam. Jadi Quran yang diterima sahabat itu sama dengan Quran yang kita terima. Kalau mereka punya efek seperti itu, kok efek kita sebaliknya, berarti bukan Quran yang salah, tetapi cara membaca kita yang salah. Kolbu kita tidak menggunakan kolbu yang beriman, tetapi kolbu yang, mohon maaf, dipenuhi dengan efek-efek dari kedoliman yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Putri Khoir Ifah. Dari penjelasan tadi disebutkan Al-Quran itu adalah obat. Apakah penyakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran hanya penyakit-penyakit hati atau rohani? Atau apakah bisa juga dijadikan sebagai obat untuk penyakit jasmani atau fisik? Dan bagaimana caranya, Ustadz? Ya, sekali lagi saya akan menjawab dari sisi pengetahuan gitu ya, karena saya bukan bidangnya di bidang agama ya. Jadi menurut data WHO, sekali saya menggunakan data ya, orang yang meninggal karena penyakit tidak menular itu sekarang jauh lebih banyak dibandingkan orang yang meninggal karena penyakit menular gitu ya. Yang dimaksud penyakit menular adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bibit penyakit yang mikroba ya, patogen seperti virus, contohnya COVID-19 ini ya. Kemudian karena bakteri ya, misalnya kolera gitu ya, atau karena jamur gitu ya, atau karena makhluk hidup yang kecil lainnya gitu. Itu penyakit yang menular gitu ya. Nah itu sekarang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang meninggal karena penyakit tidak menular, bahasa Inggrisnya non-communicable disease ya. Penyakit yang tidak bisa menular, karena penyakit itu diakibatkan oleh lifestyle, cara hidup orang itu sendiri. Nah, dan itu membunuh kalau nggak salah 40 juta orang per tahun. Ya ini banyak sekali, 40 juta orang per tahun itu meninggal gara-gara penyakit tidak menular saat ini, data saat ini bisa dicek di WHO. Ya. Jadi 40 juta orang meninggal itu sekarang itu karena penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Yang utama adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi bukan karena bibit penyakit, karena pola hidup. Jadi jantung dan pembuluh darah, diabetes, ya, kanker, ya seperti itu ya. Dan penyebab dari penyakit-penyakit ini adalah ternyata terkait dengan pola hidup. Apa itu? Makan yang berlebihan atau tidak sehat. Ya, makan yang berlebihan atau tidak sehat. Dan kita tahu dalam Islam, ya, jadi makan berlebihan tidak sehat, kemudian merokok, kemudian minuman keras, dan yang terakhir adalah kurang gerak, ya. Jadi kebanyakan mungkin main HP, duduk, kurang olahraga, kurang gerak. Gitu ya. Jadi sekali lagi karena faktor makanan yang tidak sehat, minuman alkohol, merokok, dan karena kurang gerak. Ya, faktor lain ada karena polusi dan sebagainya. Ya. Kalau kita bahas satu persatu, misalnya karena makanan, ya penyakit karena makanan,
itu banyak sekali. Dan itu kalau kita bicara makanan, salah satu yang sangat diatur detail ya, sangat rinci dalam Al-Quran itu makanan. Jadi kalau orang makan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, ya, saya yakin sehat. Saya yakin sehat. Ya. Contoh di surat apa itu? An-Naziat atau Abasa itu. Di mana di situ Allah mengatakan ujung-ujungnya mata'alakum wa li'an'amikum in thumma saqnal ardha syaqqa fa'ambatsna fiha habba. Jadi Allah mengisahkan bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit gitu ya. Fa'ambatsna fiha habba. Allah memunculkan biji-bijian ya. Wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqihatan wa abba. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Kalau kita lihat makanan-makanan itu semua itu bersumber dari tumbuhan. Dan itu buah sehat dan sayur sehat. Bahasa kita 4 sehat 5 sempurna, makanan seimbang. Itu di Quran sudah ada dari itu. Coba aja lihat. Saya serupa itu tuh An-Naziat atau Abasa ya, juz amma itu. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu nikmat bagimu dan bagi binatang ternakmu, daging dan susu gitu ya. Jadi Al-Quran kalau kita lihat itu menyuruh kita tuh rinci sekali apa yang kita makan. Buah zaitun, kurma, tumbuh-tumbuhan, gitu. Banyak yang berbasis pada makanan yang berasal dari tumbuhan segar lagi, ya segar. Dan itu apa namanya sayur dan buah. Baru kemudian susu dan daging, gitu ya. Seperti itu. Itu sehat itu. Dan makanan yang sekarang coba aja makanan yang sekarang itu banyak nggak sehat itu. Apalagi fast food gitu ya, junk food ya. Makanan soda dan sebagainya, minuman soda, minuman mohon maaf ya Coca-Cola dan minuman fast food ya, banyak digoreng-goreng juga gitu ya, yang banyak berbasis pada tepung-tepungan. Makan tepung itu sama dengan makan gula, karena tepung pati ya, amilose dan amilopektin itu kalau kita makan masuk dalam diri kita itu dikonversi menjadi gula. Ya, jadi kalau kita makan nasi, sepiring nasi itu setara dengan mungkin 3-4 sendok makan gula, itu sama aja. Karena nasi yang kita makan itu berubah jadi gula kan? Karbohidrat. Dan orang yang kebanyakan karbohidrat, gula, itu akan memunculkan lonjakan gula di aliran darah mereka. Dan itu efeknya sama dengan orang minum alkohol. Orang yang kebanyakan makan nasi atau makan goreng-gorengan yang tepung-tepungan itu, kalau kebanyakan kan nggak seimbang tuh, cuma karbohidrat saja kan. Nah itu mengalami kondisi yang mirip dengan orang minum khamr alkohol. Ya. Dan itu kalau diteruskan seperti itu, dia akan diabetes atau dia mengalami penyakit di livernya. Ya. Kenapa? Karena makanannya tidak sesuai dengan anjuran Al-Quran. Al-Quran menganjurkan makanan yang seimbang. Ya, itu dari segi. Jadi itu kalau tadi kan pertanyaan tentang fisik gitu ya. Kemudian tadi penyebab kematian berikutnya adalah karena merokok. Dalam Al-Quran gitu ya, walaupun di Quran tidak eksplisit ayat pelarangan merokok, tapi sudah jelas ya, Al-Quran melarang sesuatu yang mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya, itu sudah sesuatu yang sudah sangat terbukti ya, diakui di dunia ilmiah kedokteran bahwa rokok tidak ada manfaatnya, itu membunuh, merusak. Ya. Khamr dilarang itu karena ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakanlah bahwa itu ada manfaatnya gitu ya. Tetapi mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya, maka diharamkan. Maka itu kemudian diambil sebagai salah satu pijakan ya untuk beristihad untuk menjadikan apapun yang tidak ada dalam Quran tetapi ketika mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya maka itu haram gitu ya. Kemudian apalagi alkohol sudah jelas kan tadi penyebabnya. Kemudian kurang gerak. Nah ini namanya ya inactivities ya. Jadi sekarang orang banyak menggunakan HP ya, yang gerak jarinya doang gitu ya. Ternyata itu salah satu yang menyebabkan kematian ya. Orang kurang gerak itu bisa menyebabkan beresiko kematian karena ketika orang kurang gerak ya maka peredaran darahnya itu kurang teratur mengalirnya itu ya. Dia
Karena kita diciptakan Allah SWT dengan alat bergerak, dengan persendian. Gitu. Jadi kita dalam Al-Quran juga disuruh beramal gitu ya, ya'malu sholihan gitu ya, kemudian wajahidu haqqa jihadih gitu ya, kemudian kita disuruh beramal, beribadah. Yang intinya itu banyak mengarahkan kita supaya banyak bergerak gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, fenomena 40 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular itu dikarenakan sebabnya adalah berbagai kebiasaan hidup itu yang dalam Al-Quran itu sudah dianjurkan untuk tidak melakukan kebiasaan tidak sehat. Jadi obat dalam Al-Quran ini pengertiannya bukan hanya masalah kolbu, tetapi juga obat sebagai sebuah kebiasaan hidup sehat ya, yang bisa mencegah kita dari beresiko terkena penyakit-penyakit yang tidak menular, yang sekarang korbannya itu adalah sekitar 40 juta per tahun angkanya menurut data dari WHO. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Haruskah kita sempurna, bersih dari segala keburukan untuk bisa merasakan manfaat Al-Quran, sedangkan kita manusia tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan? Terima kasih. Ya, dalam Al-Quran ya, di surat Ali Imran mengatakan ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra' dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi bersegeralah kalian pada ampunan Rabbmu ya, Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya enggak akan bahas semua ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk bersegera pada ampunan Allah dan pada surga yang dijanjikan pada orang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa? Di ayat itu dijelaskan ya, yaitu dijelaskan banyak sekali ya beberapa ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum. Yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan keburukan atau maksiat atau mendolimi diri sendiri, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya, ketika mereka itu melakukan mendolimi diri sendiri, ya, melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, mereka kemudian ingat pada Allah dan beristighfar gitu. Ya, seperti itu. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang bersih 100%, nggak pernah dosa ya dari kecil sampai meninggal, bukan. Ya, karena sulit itu ya, dan manusia kayaknya nggak ada yang seperti itu. Tapi orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia kemudian ingat Allah, beristighfar ya, bertaubat gitu ya. Nah, jadi kalau Al-Quran yang diturunkan pada orang yang bersih dari lahir sampai mati, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Karena Al-Quran ini diturunkan pada manusia, kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, di mana ciri orang bertakwa adalah masa lalunya, orang-orang yang masa lalunya pernah tidak baik. Para sahabat, kita tahu ya, itu masa lalunya luar biasa ya, perbuatan-perbuatan mereka ya. Ada yang Umar bin Khattab yang pernah membunuh anaknya sendiri dengan mengubur hidup-hidup, itu Umar bin Khattab. Ya, atau Khalid bin Walid, nggak tahu udah berapa puluh atau ratus orang yang sudah dibunuh ya ketika dia masih belum Islam gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang dulunya pernah berdosa, kemudian bertaubat gitu ya. Kemudian berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh manusia gitu ya. Dan tidak perlu menunggu bersih untuk mendapatkan manfaat dari manusia. Bahkan orang-orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah itu orang-orang yang ya ketika berinteraksi dengan Al-Quran sebelumnya adalah dipenuhi oleh berkelimang dosa gitu. Yang salah satunya adalah dosa syirik. Ya. Dan insya Allah kita di sini tidak ada yang dosa syirik gitu ya, tidak ada yang musyrik gitu ya. Jadi insya Allah Al-Quran itu bisa ya, bisa menjadi obat bagi diri kita ya, bagi orang-orang yang sekali lagi dalam dirinya belum divonis oleh Allah SWT akan meninggal dalam keadaan tertutup ya hatinya, dan kita tidak tahu ya. Ketika kita tidak tahu, kita optimis ya, Allah SWT akan senantiasa membuka ya,
hati manusia terhadap hidayah, petunjuk Islam, petunjuk Al-Quran selama orang itu masih hidup gitu ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran tetap bisa memberikan manfaat, obat ya, syifa atau rahmah kepada kita, kepada manusia tanpa menunggu orang itu harus bersih 100% ya. Seperti itu ya. Intinya sih ada apa ya? Ada keinginan dari diri kita, ada usaha dari diri kita untuk memperbaiki diri ya, untuk berusaha beristighfar kepada Allah akan dosa-dosa kita gitu ya. Walaupun kita berbuat salah lagi setelah kita bertobat, ya tobat lagi. Ya. Mengulang lagi ya tobat lagi. Ya. Hidup ini penuh dengan lika-liku ya. Yang kadang kita udah berusaha untuk tidak tergelincir, tapi tergelincir. Yang penting kita tobat lagi ya. Karena pintu taubat Allah itu senantiasa terbuka gitu. Siapa yang menutup taubat? Setan gitu. Jadi yang mengumpuskan, yang menjadikan kita pesimis ya kepada rahmat Allah, karena Allah itu hanyalah setan. Manusia yang beriman tidak pernah putus dari rahmat Allah, seberapa besar dosanya atau kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi untuk bisa merasakan manfaat Al-Quran, kita tidak perlu menunggu bersih dari segala keburukan karena Al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia. Allah menyuruh kita orang yang bertakwa untuk bersegera pada ampunan dan syurga-Nya. Asal ada keinginan dan usaha dari kita untuk memperbaiki diri. Baik teman-teman, banyak ya yang bertanya pada sesi kali ini, namun kami mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kajian pada sore hari ini akan segera berakhir. Sebelum acara kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Catur Sri Herwanto. Kepada Ustadz Catur dipersilahkan. Ya, sebelum kita berdoa gitu ya, ini mumpung banyak alumni di sini ya, 100 lebih ya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini, ya mungkin selama saya dulu berinteraksi dengan kalian ya, pesantren Al-Quran saya ada salah, saya mohon maaf ya, mohon dibukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan kita pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan mari kita menundukkan hati di hadapan Allah SWT. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa yang terbaik yang kita panjatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdash syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Supaya kenangan kita tidak mudah untuk dilupakan, kita foto bersama terlebih dahulu nih teman-teman. Maka dari itu teman-teman semua harap membuka kameranya supaya kita dapat melihat wajah teman-teman semua yang cantik dan tampan. Untuk kakak operator boleh membantu mengabaikan. Oke, baik.
Teman-teman semuanya mohon izin untuk mengabadikan momen di kali ini dengan Ustadz Catur. Baik, ini saya foto dulu ya di slide pertama. Oke, baik. Oke, selanjutnya di slide kedua. Masih banyak yang belum nih nyalakan kamera. Oke, baik. Slide 3, wah masih pada belum on cam ya? Bapak deh kita screenshot. Oke, baik, slide keempat. Baik, slide terakhir nih ya teman-teman. Alhamdulillah. Semuanya sudah terekam dengan baik. Terima kasih. Lanjut ke kakak moderator. Terima kasih Kak Aisyah. Baik teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara. Namun sebelum berakhirnya acara ini, boleh kepada Ustadz Catur memberikan closing statement kepada kita semua, berupa sepatah dua patah kata atau kalimat-kalimat motivasi kepada kita semua. Ya, saya melihat kalian ini adalah orang-orang yang udah layak ya menjadi pemimpin umat ini atau pemimpin dunia ya. Kita tahu kondisi COVID-19 ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan memberikan gambaran kepada kita ya, betapa Allah Subhanahu Wa Taala paling maha hebat, maha kuasa gitu ya. Kita tidak pernah dengar ada negara terhebat manapun ya menggunakan senjata terhebatnya, ya senjata nuklirnya mungkin untuk menghancurkan virus corona, tidak pernah. Ya. Penelitian berpuluh-puluh tahun mereka menghasilkan senjata terhebat, ternyata tidak mampu mengalahkan makhluk kecil yang namanya virus ya. Jadi kalau Allah berkehendak ya untuk melemahkan suatu kaum, suatu negara, mudah bagi Allah. Dan ketika Allah ingin menaikkan ya, menguatkan ya, memuliakan suatu kaum, itu mudah bagi Allah. Cukup kasih virus saja gitu ya. Dan saya melihat hikmah, salah satu hikmah besar atau yang hikmah yang baik ya, yang bisa kita lihat ya, kalau kita rajin membaca analisa-analisa di dunia ini, insya Allah ini menjadi awal ya bagi kaum muslimin gitu ya untuk memegang kepemimpinan ini gitu ya. Karena saya tidak melihat kaum yang lebih bisa adil ya, bisa memimpin dunia ini menjadi lebih baik kecuali kaum muslimin gitu ya. Dan kalian adalah generasi yang mungkin 20-30 tahun ke depan menjadi pemimpin negara ini, menjadi pemimpin dunia ini. Dan saya berharap insya Allah Allah SWT memuliakan kalian gitu ya, menjadikan kalian orang-orang yang layak menjadi pemimpin, orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin seluruh umat ini, insya Allah. Masya Allah, menarik banget ya teman-teman closing statement dari Ustadz Catur. Terima kasih Ustadz Catur atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Catur, dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada segenap panitia, juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir mengikuti kajian pada sore hari ini. Karena tanpa teman-teman juga kajian ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar, dengan ramai. Kami mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan dari saya selaku moderator dan panitia lain. Mari kita akhiri kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.